Ulama besar asal kampung dalam pagar, Tuan Guru Zainal Ilmi ternyata telah memiliki peninggalan bersejarah yang masih dinikmati masyarakat Desa Lihung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar sampai sekarang. Yaitu sebuah madrasah ibtidaiyah Al-Falah di Desa Lihung, RT 2 yang kini menjadi madrasah tertua se-Kecamatan Karangintan. Mungkin tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ulama besar Tuan Guru Zainal Ilmi ternyata turut andil mendirikan Madrasah Al-Falah pada tahun 1932. Madrasah Al-Falah menjadi madrasah yang tertua di Kecamatan Karangintan. Karena saat dibangun pada tahun 1932 madrasah satu-satunya di Kecamatan Karangintan cuma Madrasah Al-Falah. Madrasah Al-Falah dibangun oleh Tuan Guru Zainal Ilmi diikuti orang tua saya, murid Tuan Guru Zainal Ilmi yakni Tuan Guru Abdul Wahab, pada tahun 1932. Tetapi beliau, Tuan Guru Zainal Ilmi, tidak ikut mengajar, hanya ikut mendirikan, kata Guru Mahmud Zuhdi. Kurikulum pelajaran di Madrasah Al-Falah 100% mengikuti kurikulum seperti di Ponpes Darussalam. Hanya saja, Madrasah Al-Falah hanya memiliki tingkatan ibtidaiyah dari kelas 1 sampai kelas 6. Santri yang lulus dari Madrasah Al-Falah, kalau masuk Darussalam langsung duduk di kelas 1 sanawiyah. Karena pendidikan di Madrasah Al-Falah sama dengan pendidikan ibtidaiyah di Ponpes Darussalam. Lebih detail diceritakan, pembangunan Madrasah Al-Falah berlangsung di zaman penjajahan Belanda, sehingga waktu itu bangunan sekolah sempat digunakan untuk gudang ikan, untuk menghindari pengawasan Belanda. Sementara jadi gudang ikan, para santri belajar mengungsi ke dalam hutan. Santri yang belajar di madrasah masa itu pun terbilang banyak, bahkan mencapai 200 santri. Dahulu semua anak-anak sekecamatan Karangintan sekolahnya ke Madrasah Al-Falah, malah ada yang dari Riam Kanan dan tinggal di rumah-rumah kerabatnya di Desa Lihung. Saat ini tiap desa di Karangintan sudah memiliki madrasah sendiri. Meski dibangun sudah cukup lama, bahan bangunan Madrasah Al-Falah terdiri dari beton dan batu, hanya lantainya yang berbahankan kayu, sejak dahulu sudah dibangun 2 lantai karena banyaknya santri. Awalnya, jelas Guru Zuhdi, Madrasah Al-Falah dipimpin oleh ayahnya sendiri yakni Tuan Guru Abdul Wahab seusai lulus dari Ponpes Darussalam. Setelah wafat, Kepala Madrasah Al-Falah mengalami pergantian kepala beberapa kali, sampai kepada dirinya menjabat sebagai Kepala Madrasah Al-Falah sejak tahun 1975 hingga sekarang. Kini, imbuhnya, Madrasah Al-Falah hanya memiliki santri kurang lebih sekitar 100 orang, dan 8 pengajar termasuk dirinya, karena sudah banyak madrasah yang berdiri di wilayah Kecamatan Karangintan. Sedangkan jam sekolah dimulai pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kalau pagi anak-anak masuk SD, siang menjelang sore barulah sekolah madrasah, katanya. Cerita diambil dari buku sejarah dan peninggalan Desa Lihung, yang disusun oleh Rusman Effendi sejak tahun 2007 sampai tahun 2021.